Bupati, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan inovasi-inovasi yang sudah dijalankan di Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penilai beserta seluruh tim dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat beserta para asisten dan juga para kepala OPD yang mendampingi Pak Bupati pada malam hari ini yang saya hormati. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu pemerintah Lampung Barat menyampaikan sebuah apresiasi khusus sekaligus juga ucapan syukur kepada Allah SWT, di mana tahun 2020 ini Kabupaten Lampung Barat diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait dengan hasil daripada kinerja pemerintah Lampung Barat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat hebat dan sejahtera, yaitu terkait dengan IGA tahun 2020. Karakteristik daripada Kabupaten Lampung Barat, luas wilayah 2.142,78 km persegi dengan jumlah kecamatan sebanyak 15 kecamatan dengan jumlah pekon ataupun desa sebanyak 131 pekon dan 5 kelurahan, dan juga dengan jumlah penduduk 3. Tumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat 5,14% tahun 2019, pendapatan per kapita yaitu 22.170.000 tahun 2019, dan IPM tahun 2019 sebesar 67,50. Kondisi geografis, terdapat beberapa wilayah yang sulit dijangkau karena berbukit dan minimnya alat transportasi umum dan jalan. Jangkauan sarana telekomunikasi sudah mencapai 100%. Pak Irjen dan juga tim penilai yang saya hormati, Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten tertinggal, dan alhamdulillah tahun 2019 dia sudah keluar dengan SK Menteri Desa Tertinggal, yaitu dengan nomor 79 tahun 2019. Visi Kabupaten Lampung Barat mempunyai visi terwujudnya Lampung Barat hebat dan sejahtera. Visi ini bermakna masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat, dan damai. Hebat mempunyai sebuah definisi harmonis, elok, berdaya saing, aman, dan takwa. Sejahtera merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan. Misi daripada Kabupaten Lampung Barat yang pertama, mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Yang berikutnya, meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal. Yang berikutnya, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik. Yang berikutnya, mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender, dan partisipatif. RPJMD 2017-2022 Kabupaten Lampung Barat memiliki 7 program atau dikenal dengan PITU program. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur mantap, yang kedua yaitu penataan Kota Liwa sebagai kota berbudaya, yang ketiga adalah semua bisa melanjutkan ke sekolah, yang keempat adalah pelayanan masyarakat sehat, yang kelima adalah mensejahterakan petani, yang keenam adalah masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan publik, dan yang ketujuh adalah peningkatan iman dan takwa. Pada IGA UUD tahun 2020 ini, Kabupaten Lampung Barat mengajukan 156 inovasi daerah dengan unggulannya yaitu inovasi ambulan hebat yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan juga Rumah Sakit Alimuddin Umar. Upaya penyelamatan jiwa oleh tim ambulan hebat terhadap warga Lampung Barat yang membutuhkan pelayanan kegawat daruratan dan pelayanan kesehatan mobile secara gratis dengan mengintegrasikan 3 inovasi lainnya, yaitu 1. Call Center 112. Yang kedua, PM berbagi makanan bagi keluarga pasien. Yang ketiga yaitu pelayanan administrasi kependudukan atau akte plus KK gratis.
Latar belakang dan tujuan. Latar belakang yang pertama yang menyebabkan kita Lampung Barat menciptakan ambulan hebat, yang melatar belakanginya yang pertama, lambannya respon time pasien darurat. Yang kedua, sulitnya transportasi umum menuju fasilitas kesehatan. Mengingat Lampung Barat merupakan kabupaten yang hampir 60%-nya adalah kawasan Taman Nasional plus hutan lindung yang notabene daerahnya adalah berbukit-bukit yang sulit untuk dijangkau. Kondisi ekonomi sebagai masyarakat belum mampu mengakses fasilitas kesehatan, mengingat Lampung Barat masih sangat minim sarana kesehatannya. Yang berikutnya adalah kurangnya tenaga medis atau paramedis di wilayah Pekon dan kecamatan. Tujuan daripada kegiatan ambulan hebat ini, yang pertama, tentu pemerintah Lampung Barat ingin memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan, mempersingkat respon time pasien. Yang kedua, memberikan pertolongan medis, segera memberikan pelayanan kesehatan di lokasi kejadian, memberikan pelayanan kesehatan mobile dan transportasi medis yang optimal, menurunkan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meringankan beban keluarga pendamping pasien kurang mampu saat di rumah sakit, membantu masyarakat dalam administrasi kependudukan. Respon time ataupun waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan pertolongan yang sesuai dengan kegawat daruratan. Penyakitnya sejak memasuki IGD sasaran warga yang membutuhkan pertolongan medis dan memiliki identitas Lampung Barat, warga yang mengalami kecelakaan, keracunan, korban tindak kriminal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, warga yang memerlukan edukasi dan konseling kesehatan. Rancang bangun dan unsur kebaharuan ambulan hebat. Yang pertama yaitu layanan yang memadukan call center 112, ambulan, makanan gratis, persalinan hingga akte kelahiran secara gratis. Dua, memberikan pelayanan kesehatan dan administrasi penduduk secara cepat, tepat, dan optimal kepada masyarakat kurang mampu. Yang berikutnya, mengoptimalkan fungsi ambulan dan emergensi medis. Yang berikutnya, mengoptimalkan layanan kesehatan secara mobile dengan memanfaatkan IT. Yang berikutnya, dengan cepat, tepat, dan tanggap, mampu menurunkan resiko kematian saat kondisi darurat. Strategi dan upaya penerapan. Menyusun Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022, program nomor 4 pelayanan masyarakat sehat. Menyusun Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2018 tentang ambulan hebat. Menyusun Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2018 tentang pengangkatan tim pelayanan ambulan hebat. Menyusun Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2019 tentang 1 OPD, 1 inovasi. Dan insya Allah di tahun 2021 ini, Bupati sudah mempunyai sebuah komitmen bahwa 1 OPD yaitu 10 inovasi. Menyusun anggaran terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung, mengintegrasikan dengan layanan call center 112, puskesmas, rumah sakit Adimul Umar, pelayanan administrasi pendudukan atau pelanduk. Peralatan di ambulan hebat yang dimiliki: 1. Alat pengukur tanda vital seperti tensimeter, stetoskop. 2. Alat pemeriksaan kehamilan dan persalinan seperti ANC, set, dan partu set. 3. Alat bedah minor seperti minor set. 4. Alat resusitasi, tabung, dan regulator oksigen. 5. Timbangan. 6. Buku pencatatan. 7. Alat komunikasi atau HP atau HT. 8. Kendaraan dilengkapi dengan GPS. Jumlah personil: 15 orang tenaga dokter konsulan, 45 orang tenaga paramedis atau perawat atau bidan, 30 orang tenaga supir, 4 orang tenaga tim monitoring di kabupaten. Posko ambulan hebat, posko di 15 kecamatan. Titik posko di titik tengah yang memudahkan semua masyarakat mendapatkan pelayanan. Dalam beberapa kesempatan bergerak mobile sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil inovasi: penurunan angka kematian ibu, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 tingkat kepuasan 55,25, dan tahun 2018 68,34, dan tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan 84,71% kepuasan masyarakat. Manfaat inovasi:
Tentu dengan adanya inovasi ini pemerintah daerah mempunyai harapan dan keinginan. Yang pertama, menurunkan angka kematian ibu dan anak dalam pasien kebidanan. Yang kedua, membantu puskesmas dalam merujuk pasien dari PEKON yang sulit terjangkau ke fasilitas kesehatan. Yang berikutnya, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal berobat, cek kesehatan, dan transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan. Yang berikutnya, memberikan akte kelahiran dan kartu keluarga gratis. Yang berikutnya, membantu masyarakat dalam pengobatan penyakit yang tidak perlu dirujuk atau pasien tuntas. Memberikan bantuan makanan gratis bagi keluarga yang menunggu pasien di rumah sakit. Capaian ambulan hebat. Tahun 2018 sebanyak pasien tuntas 297 jiwa, pasien rujuk 427 jiwa. Tahun 2019 pasien tuntas 656 jiwa, pasien rujuk 1827 jiwa. Pada tahun 2020 sebagai berikut, pasien tuntas 228 jiwa, pasien rujuk 707 jiwa. Penurunan pasien positif COVID-19, belum terjadi transmisi lokal. Penyebaran COVID-19, belum ada tenaga kesehatan yang tertular. Hebat akan diintegrasikan dengan Pusat Keselamatan Masyarakat PSC 119, beasiswa kedokteran. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tim penilai yang kami banggakan. Perlu kami informasikan, kehadiran ambulan hebat di tengah pandemi COVID-19 sangat membantu pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan masyarakat. Di saat kegiatan belajar mengajar tatap muka dimulai, tentu ambulan hebat standby di setiap sekolah untuk melakukan pemeriksaan, termasuk juga kegiatan untuk menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pesta ataupun hajatan, keramaian-keramaian yang mengundang masyarakat banyak. Kami sudah menugaskan kepada seluruh petugas kesehatan, khususnya ambulan hebat, untuk ikut serta berpartisipasi dalam rangka mengatasi penyebaran daripada pandemi COVID-19.